Halo, selamat pagi anak kami kelas 8. Senang bertemu kalian pada pembelajaran kita kali ini bersama saya Pak Dedi Pandiangan, Pak DP, bukan DP Persik ya. Hari ini kita membahas materi pelajaran prakarya kita kelas 8 dengan topik kerajinan berbahan lunak. Nah, anak-anak, kerajinan berbahan lunak seperti bahasan kita hari ini yaitu segala bahan kerajinan yang berbahan dasarnya bentuknya lunak. Bagaimanakah kerajinan berbahan lunak? Yaitu jika dia empuk, lentur, kemudian mudah dibentuk, ya, itu yang dikategorikan sebagai bahan kerajinan berbahan lunak. Nah, ini kerajinan bahan lunak ini bisa digunakan untuk banyak keperluan dan itu bisa dikategorikan dia. Misalnya untuk perhiasan, bahan kelengkapan benda lain, kemudian untuk keperluan rumah, untuk pernak-pernik, souvenir juga bisa. Mungkin kalau kalian pernah lihat misalnya gantungan kunci dari bahan dasar polimer atau dari melamin. Nah, itu contoh produk dari bahan lunak. Nah, nanti di pertemuan kita ini kita membahas tentang jenis bahan lunak itu secara garis besarnya ada dua. Ada bahan lunak dari alam, ada bahan lunak buatan ya anak-anak. Nah, yang pertama bahan lunak dari alam itu misalnya bisa tanah liat ya, kemudian getah kayu, kemudian bisa juga bubur kertas ya, dan lain-lain. Itu dari bahan lunak. Nah, contoh produknya mungkin kalau dari tanah liat apa ya, mungkin di sekitar kita ada, misalnya ada asbak rokok, ada ya dari tanah liat, atau pot atau hiasan di rumah ya dari berbahan tanah liat. Itu kadang juga digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya keramik, itu bawahnya itu ada tanah liatnya gitu ya. Nah, itu untuk bahan dasar tanah liat dan produknya. Kalau dari getah kayu bisa juga misalnya bola yang kita gunakan nih, bola kasti, bola kaki, kemudian karet ya untuk keperluan rumah tangga. Kemudian ada juga dari kertas, ini nanti bisa dibuat ke berbagai banyak kerajinan. Misalnya kalau di sekolah ini bisa dibuat untuk membuat peta timbul gitu. Kemudian bahan yang pertama tadi itu bahan lunak dari alam. Kemudian ada bahan lunak dari buatan. Ini memang sebagian besar bahannya masih didatangkan dari luar negeri. Misalnya gips gitu ya, melamin, kemudian bahan-bahan lain yang didatangkan dari luar. Nah, ini sebenarnya dibuat karena menipisnya cadangan bahan alam. Selain itu juga karena bahan buatan ini campuran dari beberapa zat kimia, ini nampaknya juga lebih menarik ya. Bahkan ketika sudah jadi produk harganya lebih terjangkau. Nah, misalnya piring melamin atau gantungan kunci melamin dan produk-produk lain. Nah, anak-anak sampai sini jelas ya? Oke. Nah, anak-anak, teknik melakukan kerajinan bahan lunak ada banyak ya anak-anak. Ada teknik menggulung, ada teknik menempel, ada teknik mengecor, ada teknik melipat. Ini teknik yang digunakan untuk menciptakan bahan kerajinan berbahan lunak. Nah, yang anak-anak tadi ada bahan lunak dari alam, getah, tanah liat, kertas, ya bubur kertas. Kemudian dari bahan buatan tadi ada lilin, gipsum, sabun, ya, kemudian parafin, ya, fiber juga ada, fiberglass. Nah, itu semua nanti dilakukan dengan membentuknya dengan keempat tipe tadi. Sampai di sini jelas ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu materi kita melalui video. Nanti kita lanjutkan dengan video interaktif pada Google Class. Sampai jumpa pada video berikutnya.